Oke, salam sejahtera buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Nenggolan dengan NIM 11S24032 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum kita pada week yang ketiga, di mana pada week ketiga ini kita disuruh untuk menambahkan fitur pada suatu code yang sudah diberikan oleh Asdos, di mana kita harus menambahkan fitur mengubah data, mencari data, dan mengurutkan data. Dan ini ada beberapa input yang akan kita masukkan nanti dan diharapkan outputnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita langsung saja masuk pada code-nya. Di sini program ini menyimpan data tugas to do di mana dia akan dibuat di dalam sebuah array string model. Nah, pengguna akan berinteraksi melalui scanner di mana nanti di konsol nanti kita bisa menambah, mengubah, mencari, mengurutkan dan menghapus suatu item atau suatu item. Nah, nanti di menu utama ini dia akan berjalan di loop sampai nanti si pengguna memilih atau menginputkan X. Berarti sebelum si pengguna menginputkan X, dia akan melakukan loop terus terus dan terus terus dan terus sampai dia menginputkan X. Nah, kita langsung masuk saja ke bagian import dan deklarasi kelas. Di bagian import dan deklarasi kelas dikatakan di sini ada yang import Java Util Array dan Java Util collection. Nah, kalau yang array itu dia nanti kita pakai untuk operasi-operasi pada array seperti kita mengurutkan sort, fill itu mengisi, terus mengcopy, menyalin. Kemudian kalau kita menggunakan Java Util Collection ini, nanti kita pakainya di utilitas koleksi. Nanti kita memakai collection reverse order untuk urutan si TSC-nya nanti, dash-nya itu. Nah, kita masuk kepada bagian public class-nya. Di sini ada public class app, di mana nanti ini adalah deklarasi kelas public bernama app. Nanti semua kita lanjut di sini ada public static string, model di mana new string sama dengan string dengan indeks 10. Nah, berarti nanti si model dalam hal ini dia adalah array string dengan kapasitas 10 untuk menyimpan data-data dari si to do ini. Nah, dia itu menggunakan array biasa sehingga membuat kita dapat menghandle resizingnya dan kita bisa dan null sendirinya. Nah, di sini ada scanner. Scanner itu berfungsi untuk membaca input dari keyboard. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke bagian method main-nya, di mana di bagian method main-nya ini ada dikatakan public static void main string argument args dari view sort to do list. Nah, di sini nanti adalah titik awal dari kita masuk kepada program kita, di mana kita akan memanggil view show to do list, di mana dia akan mengendalikan semua dari interaksi menu kita nanti. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang metode yang pertama, yaitu metode show to do list. Nah, di metode show to do list ini tujuannya dia tuh menampilkan semua item yang dia yang bernilai tidak nol. Nah, kemudian nanti di sini ada boolean is empty sama dengan true. Nah, di boolean is empty sama dengan true ini dia itu adalah tujuan kita untuk mengecek apakah dia ada item atau tidak. Nah, kalau dia boolean is empty sama dengan true, maka dia akan melaksanakan looping nantinya. Nah, loopingnya ini nanti di sini ada var to do ini, var to do model i. Nah, ini dia adalah local variable type inference. Nah, jadi sebenarnya var to do ini sama dengan kalau kita katakan itu string to do-nya. Nih, string to do. Nah, ya kan? Nah, kemudian var no ini no sama dengan i tambah satu. No di sini artinya itu sebagai nomor tampilan dari si data kita. Nanti kenapa indeksnya plus satu? Karena dia kan nomor yang ditampilkan itu bukan posisi ke n dari item, bukan posisi ke n item yang non null. Berarti itu ada gap, eh, ada gap nomor kalau dia ada nol lah. Makanya dibuat dia i plus satu di posisi array-nya. Nah, kemudian di sini ada if to do tidak sama dengan nol,
Ini nanti dia akan mencetak no, dia akan mencetak no. Dan if to do tidak sama dengan nol ini, dia hanya mencetak jika ada yang namanya item. Jika array berisi nol, maka baris tidak akan dicetak atau nomornya itu bisa kosong. Nah, kemudian kita masuk kepada metode yang berikutnya. Metode yang berikutnya itu adalah metode add to do list. Nah, di metode add to do list ini, dia tujuannya untuk menambahkan to do ke array. Atau bisa juga kita doubling atau resize si s- eh, si resize si datanya. Kita bisa resize si datanya jika dia doubling atau penuh. Nah, kemudian di sini ada loop pertama. Di bagian loop pertama di sini dikatakan var is full. Nah, kalau var is full sama dengan true, maka dia akan lanjut ke bagian ini. Nah, di bagian ini dijelaskan ada variabel temp. Di sini dijelaskan ada looping, di mana di loopingnya ini ada integer i sama dengan nol, eh, lebih kecil daripada model length, maka i increment. Nah, di sini dikatakan ini tujuannya nanti kita mengecek apakah modelnya kalau udah penuh. Dari sini tadi kan kalau modelnya penuh berarti dia lanjut ke sini. Nah, kalau dia modelnya masih masih ada yang kosong, maka dia akan break nantinya. Nah, kemudian kalau dia if is full, maka dibuatlah satu variabel temp sama dengan model. Nah, ini tujuannya untuk menyimpan referensi yang lama. Nah, di sini ada model sama dengan new string, model length, uh, tanda bintang 2. Nah, ini tujuannya untuk membuat array baru, di mana array baru itu dua kali lebih besar dari array sebelumnya. Nah, kemudian nanti akan dikopikan isi dari si temp ke si modelnya itu nanti. Nah, di sini. Nah, di sini kemudian kemudian di sini dikatakan kita akan menambahkan ke posisi data array yang data arraynya nul. Nah, kalau di sini berarti dia kondisinya data arraynya nul. Nah, di sini ada loopingnya for i sama dengan nol, i lebih kecil dari model length, i increment. Dikatakan di sini jika model i sama dengan nul, maka model i sama dengan to do. Nah, karena kita mengisi slot nol pertama, maka akan dilakukan penghapusan sebelumnya. Nanti di mana akan diisi kembali dan dia akan ditambahkan item baru. Nah, kemudian kita masuk ke bagian lain selanjutnya yaitu metode remove to do list. Nah, di metode remove to do list ini nanti tujuannya dia itu mengganti atau menghapus item pada nomor tertentu. Di dalam hal ini nomor yang tertentu yang dimaksud itu yang i plus satu. Nah, kemudian di sini kita akan mencek yang namanya validalitasnya. Jika number i kurang satu lebih besar dengan model length atau number kurang satu sama dengan nol, maka returnnya false. Nah, kalau kemudian else, kalau model number kurang satu ini sama dengan eh, model number min satu ini sama dengan nol, maka dia akan return eh, true. Nah, berarti di sini kalau kita pakai number kurang satu lebih besar sama dengan model length, dia itu jika kondisinya dia nomornya itu lebih besar daripada kapasitas array-nya, maka dia akan menghasilkan false atau invalid. Nah, kemudian kalau dia menggunakan model number kurang satu sama dengan nol yang ini, dia juga akan gagal kalau dia juga sudah kosong, kalau dia udah kosong, jika datanya sudah kosong, maka dia akan gagal menghapus. Nah, kondisinya valid eh, pada saat kalau kita mengatur data itu pada posisi tersebut menjadi nol tanpa menggeser elemen-elemen yang lainnya. Berarti yang valid itu kalau model number kurang satu sama dengan nol itu dia akan nanti dikembalikan menjadi true. Nilainya true. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian update to do list. Di update to do list ini dia akan mirip dengan remove to do list. Bedanya di update to do list ini dia mengganti isi slot menjadi to do. Nah, kemudian eh cuman kalau saya lihat dari sini ada beberapa kelemahan validasi nomornya di mana mereka tidak akan memeriksa
number yang lebih kecil daripada satu. Nah, dia dia pasti akan memeriksa number yang minimal sama dengan satu atau lebih besar daripada satu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian sort to do list. Di bagian sort to do list ini berarti nanti kita tujuannya untuk mengurutkan semua to do list kita tadi itu. Nah, yang tapi semua to do list ini dalam artian dia yang non null. Kalau dia null berarti dia tidak tidak sampai ke sini. Nah, kemudian nanti di sini dalam sort ini kita akan menghitung count dari semua item yang non null. Kemudian kita akan membuat yang namanya suatu array temp, di mana array tempnya ini berukuran count. Berarti berukuran count dari sini tadi. Nah, Retem dari berukuran kau ini akan di copy semua non yang non null dari si tem tadi akan dibuat ke si ini, ke si count ini. Nah, kemudian di sini kan ada if order is equal bla 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 yang IC ini kan. Nah, dia itu tujuannya itu kita pakai nanti kalau urutan menaik pada stringnya, pada menurut dari string si natural ordernya itu. Nah, kemudian di sini ada jika order, maka dia akan array sort, time collection, reserve order. Nah, ini dia berarti kalau yang tadi order IC itu dia menaik, kalau yang collection reverse ini dia akan menurun, kebalikannya itu. Nah, kemudian dari array fill model null ini dia akan mengkosongkan array fill model null ini dia akan mengosongkan array model. Kemudian pada sistem ini dia akan kembali hasil dari urutan mengkopil hasil dari urutan kembali dari si model mulai dari indeks 0. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya kita akan membahas metode input string. Nah, di bagian metode input string ini di sini dia akan membungkus scanner next line eh, untuk untuk bisa kita menampilkannya di prompt. Nah, kemudian di sini ada info ini. Nah, itu sebenarnya sudah sama saja kalau kita buat tanpa ini. Berarti dia sebenarnya bisa saja kita buat sistem out print info. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya yaitu metode view show to do list. Nah, di bagian view ini dia akan ada terjadi suatu loop. Nah, loop while di mana kalau dia while true dia akan menampilkan terus menerus sampai si usernya itu memilih yang namanya input X, mengeluarkan input X. Maka setelah input X ini baru nanti yang namanya ada break. Nah, dia akan memanggil view lain sesuai inputan dari si usernya. Berarti dia kalau misalnya satu, berarti dia akan masuk ke bagian tambah, dua ubah dan seterusnya. Nah, di sini ada is di sini ada input equal satu. Nah, dia itu membandingkan string literal. Berarti dia membandingkannya itu apakah benar dia menggunakan equals bukan sama dengan. Nah, jadi itu beda. Nah, kemudian kita masuk kepada view add to do list. Di bagian view add to do list ini berarti nanti kita akan meminta input dari to do list jika tapi kalau dia X tadi berarti ini akan dibatalkan. Nah, kalau dia memanggil fungsi add to do list nantinya, eh, dia gak, dia akan menerima input. Berarti kalau menambah itu berarti satu. Dia akan menerima input satu, baru akan masuk ke view add to do list ini. Nah, di sini dia akan masuk ke menu menambah to do list. Di sini ada var to do, kita inputkan to do X jika batal. If to do equals X, maka sistem out tindakan dibatalkan. Nah, kalau to do-nya itu X, berarti tindakan dibatalkan. Tapi kalau kalau dia tidak, berarti kita akan menambahkan dia ke to do list. Nah, selanjutnya kita masuk kepada view remove to do list. Kalau di view remove to do list ini, nanti fokusnya kita akan meminta nomor untuk dihapus jika X-nya itu dibatalkan. Nah, konversi dari string ke integer ini menggunakan integer value. Ini dia kan integer number, integer value of number string. Nah,
Dia akan mengkonversi string ke integer dengan integer value kalau dia bukan kalau dia itu string. Nah, tapi kalau dia bukan angka, nanti di sini ada fungsi number. Tapi kalau dia bukan angka, nanti di situ bisa kita tambahkan ini number format exception untuk dia bisa menangkapnya itu. Nah, dia nanti akan ditangkap di situ. Nah, kemudian di sini ada panggil remove to do list. Remove to do list ini nanti dan akan diberi feedback. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya itu menampilkan view dari suatu to do list atau view update to do list. Nah, di sini nanti di view update to do list ini dia akan memeriksa di bagian ini ini number string, oh sorry, ini number string matches. Nah, di bagian ini dia akan memeriksa nanti bahwa input itu terdiri dari digit positif saja. Nah, nanti dia akan mencegah input non digit. Tapi di sini matches tidak menerima tanda minus. Berarti dia mencegah nilai negatif dan juga nilai nol. Nah, kemudian dia akan diparse dan kemudian akan diupdate ke to-do list. Setelah nanti akan ada perbaikan setelah parse, dia akan dicek numbernya itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya kita akan masuk ke view search to-do list. Nah, di view search to-do list ini kita akan mencari keyword dari setiap model I, di mana kita akan menggunakan string contains. Mana tadi itu? Nah, ini. Nah, kita akan menggunakan yang namanya contains. Nah, di contains ini nanti dia akan ada uh, case sensitif. Misalnya kalau kita menggunakan misalnya tes itu bisa jadi tidak sama dengan tes yang huruf kecil. T-nya huruf besar sama yang T-nya huruf kecil itu bisa jadi tidak sama. Nah, berarti nanti kita akan menggunakan kalau ada kasus-kasus seperti ini berarti nanti kita akan menggunakan model I dari ini yang keyword. Nah, ini. Nah, ini kita akan menggunakan ini supaya dia nanti bisa kita gunakan pada kasus sensitif. Nah, kemudian nanti dia akan menampilkan nomor asli dari I tambah 1 dari array untuk hasil yang cocok. Nah, kemudian kita masuk ke bagian view sortnya. Nah, ini bagian terakhir di sini. Kalau di view sort ini dia nanti akan meminta kode urutan. eh, Terus dia nanti akan memanggil sort to do list kalau inputnya itu valid. Nah, kemudian di sini ada equals ignore case. Di equals ignore case ini nanti dia digunakan untuk supaya kita bisa mentolerir penggunaan huruf besar dan huruf kecil di sini. Nah, langsung saja coba kita jalankan programnya. Nah, kita coba masukkan inputan yang ada di Delcom. Ini contoh inputan di Delcom. Nah, dia akan berhenti pada saat kita terakhir sudah memasukkan input X. Berarti dia nanti akan keluar dari sini. Nah, dengan demikian program ini telah berjalan dengan baik. Jika ada kesalahan dari saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.